Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata wal abrar. Ya aziz ya ghaffar bil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Mari kita selalu dan selalu memuji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita juga selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, sebelum kita melanjutkan muthala'ah Tanwirul Qulub, saya ingin menyampaikan sedikit tentang momen kemerdekaan. Mumpung masih beraroma HUT kemerdekaan Republik Indonesia tercinta ini. Merdeka itu satu hal yang besar yang sudah barang tentu harus kita syukuri. Di dunia ini tidak ada kemerdekaan seperti kemerdekaan di Indonesia. Ini Pak Mahfud MD yang mengatakan. Kemerdekaan di Indonesia itu hasil jerih payah masyarakat kita, masyarakat bangsa kita dalam rangka mengusir penjajah. Kalau negara-negara lain itu mayoritas merdeka itu dihadiahi oleh penjajah. Nah kita enggak. Kita ini susah payah mengusir penjajah. Ya ada sejarah sampai 350 tahun itu kan, begitu penjajah masuk sudah ada upaya untuk mengusir. Buktinya gerilya itu kan sekian banyak. Nah, siapa yang mensuplai gerilyawan itu? Padahal pada saat itu belum ada institusi kecuali pesantren. Berarti yang menyediakan, yang mensupport, yang suplai gerilyawan itu ya pasti pesantren. Belum ada perguruan tinggi apalagi di sekolah, belum ada. Jadi alhasil alhamdulillah diberikan kesuksesan dalam rangka mengusir penjajah. Dan merdeka itu luar biasa besarnya. Ada setidaknya ada 4, meskipun singkat saya sampaikan 4 ini nanti, versi apa sih merdeka itu sebenarnya. Kalau Sayyidina Ali itu mendefinisikan al-maut al-hurriyah, ya al-hurriyah liman yuhibbunallah. Mati itu adalah kemerdekaan bagi orang yang mencintai Allah. Coba kita renungkan ini logikanya gimana kemerdekaan. Karena roh itu tidak ada yang mati. Roh itu selama kita hidup ini dikungkung dalam jasad kita. Begitu roh ditarik, wah senang sekali merdeka. Liman yuhibbunallah, terhadap orang yang mencintai Allah. Asalnya tertahan, terkungkung di jasad kita, terus dilepas, nguber yang zat yang dicintai. Luar biasa. Dan ini masuk akal menurut saya. Insya Allah kita akan rasakan lah. Al-mu'minu yamutu bi'araqil jabin. Orang mukmin itu akan meninggal dengan keringat jidat. Keringat jidat itu melambangkan maksimum kerja keras dalam rangka cocok tanam di dunia ini. Ad-dunya masru'atul akhirah. Dalam rangka mencapai kehidupan akhirat. Nah pada saat mati itu adalah masa mulai panen. Jadi sesungguhnya panennya orang mukmin itu ya
ketika mulai mati itu. Dan ditunjukkan oleh Allah kepada di mana dan kemana akan pergi. Makanya senyum orang mukmin itu kalau wafat itu. Keluar keringat di jidat dan senyum. Karena ditunjukkan akan kemana jasad, roh kita ini. Dan itu masuk akal, terbukti banyak. Yang kedua, itu versi yang Sayyidina Ali memberikan contoh kemerdekaan. Ketika pulang perang, insya Allah perang Badar, Kanjeng Nabi dawuh, jihadul sughra, jihad kecil sudah selesai, kita akan menghadapi jihad yang besar. Lah merdeka itu sebenarnya ya mampu menyelesaikan jihad besar. Apa itu? Jihad melawan setan dan melawan hawa nafsu. Gitu. Luar biasa, dan itu terkenal itu cerita itu. Antara lain ketika Nabi Muhammad SAW keluar dengan beberapa sahabat, ketemu jenazah. Kanjeng Nabi dawuh, "Hadza mustarihun wa mustarahun anhu." Ini kalau mukmin itu sedang bebas, sedang beristirahat. Mustarihun itu orang yang sudah istirahat dari upaya bercocok tanam di dunia ini. Dan bagi orang yang durhaka, orang kafir, mustarahun anhu, lafalnya Kanjeng Nabi itu, sedang diistirahatkan dari gangguan mereka yang durhaka itu. Dan yang diganggu kan tidak hanya manusia, hewan, alam juga ikut mustarahun anhu, ikut bebas dari kedurhakaannya mereka. Naudzubillah. Jangan sampai kita, kalau kita meninggal banyak orang senang, kalau kita meninggal orang susah, itulah yang. Tapi kita senang, kita sedang dibebaskan dari perjuangan hidup di dunia ini, terutama melawan setan, melawan hawa nafsu. Itu misyitnya yang penting. Kemudian definisi merdeka yang lain itu banyak sebenarnya. Merdeka dari ekonomi, merdeka dari cengkraman politik, merdeka dari cengkraman segala sesuatu yang mengekang kita tidak bisa bebas. Bapak Ibu yang saya hormati, saya punya pengalaman ketika hidup di Inggris, itu suatu saat menemukan ikan mujair di sebuah toko Cina ya. Saya kaget dan senang begitu. Ini kan khas ikan sungai dan rasanya juga khas, enak gitu. Beda dengan ikan-ikan laut. Ya. Begitu saya buka, ternyata kemasannya dari Singapura. Paten mendistribusikan juga dari Singapura. Nah ini kan berarti kekayaan kita, tapi kita tidak bisa merdeka untuk mendistribusikan sendiri. Gitu. Dan ini banyak, tidak hanya produk ikan saja. Hampir semua, ya saya katakan hampir semua itu mayoritas. Produk apa saja diistilahkan hulu hilir, hulu itu memproduksinya, hilir itu memasarkannya. Mudah memproduksi dari hulu ke hilirnya, ini ada bendungan, ada sindikat yang luar biasa. Ini nyata kita itu. Sementara kekayaan kita itu luar biasa. Tapi ketika menghilirkan, ketika memasarkan, ini menjadi masalah. Dan yang sumber masalahnya ya bangsa kita sendiri juga. Bangsa kita sendiri juga yang karena ada ketidakbebasan untuk pendidikan. Pendidikan kita juga terkekang. Orang pintar di negara kita ini sedikit sekali. Kalau kita lihat dari data statistik pendidikan bangsa, Indonesia saja jumlah hampir 280 juta, itu kalau dikopiok begitu, terus diambil 10 orang, itu yang 3 tidak tamat SD, yang 2 tamat SD, yang 2 tamat SMP, yang 2 tamat SMA, yang 1 sebenarnya 1 kurang,
itu mengenyam pendidikan tinggi. Bayangkan satu rumah itu penduduknya 10, yang mengenyam pendidikan tinggi hanya 1. Itulah elit yang mengendalikan rumah itu. Dia mengatakan A, mengatakan B, ya. Yang pendidikan SMA saja, pendidikan SMA, SMP, ya ngatut saja pasti itu. Nah, bangsa kita itu seperti itu. Ada saya ya tidak suudon ya, ada saya berpikiran luas, pihak-pihak tertentu ojo dipinterno kabeh wong Indonesia iki gitu. Kok angel bujukane dipinterno kabeh. Gitu loh Bapak Ibu yang saya hormati. Ini juga bagian dari kekekangan yang belum merdeka. Nggih masuk akal toh? Ketika sekitar 15 tahun yang lalu itu saya mengikuti pelatihan atau workshop tentang bagaimana menganalisa pendidikan bangsa ini. Pada saat itu rata-rata pendidikan bangsa kita itu masih kelas 5, kelas 6 SD dirata-ratakan. Nah sekarang dari data itu kalau saya analisa sekilas itu ya alhamdulillah naik antara kelas 3 sampai kelas 1 SMA. Nah pada 15 tahun yang lalu itu Jepang itu sudah mempunyai rata-rata pendidikan semester 5 perguruan tinggi. Gitu. Hadirin rahimakumullah, inilah sekelumit bagaimana wawasan kita sebenarnya yang masih terbelenggu sebenarnya ya. Tetapi kita bagi orang mukmin ya enjoy saja, kenapa tidak gitu loh. Kenapa? Karena ukuran-ukuran yang saya sampaikan itu kan ukuran duniawi. Sementara kita punya ukuran ukhrawi yang tak terbatas. Jadi ya monggo kita cerna. Pak Tani itu meskipun belum panen, belum ani-ani, belum motong padinya itu sudah senang, sudah bahagia. Seperti kita, mukmin ini, meskipun belum mati, karena punya keyakinan yang begitu benar dan luar biasa akan di surga, wah kita bahagia. Apa artinya cerdas kalau nyasar-nyasar? Itu Pak. Apa artinya dunia ini maju dipenuhi dengan harta kekayaan gak karuan tapi mati ya ditinggal. Ditinggal geledak gitu saja Pak, apalagi kita nggak tahu kapan mati. Di kuburan itu kan mayasanya ada yang pendek, ada sedang, ada aslinya yang pendek itu bayi bisa mati, kanak-kanak bisa mati gitu, dan kita nggak tahu itu rahasia Allah. Jadi sebaiknya kita kapanpun kita siap mati. Itu sangat strategis. Pun itu tadi sekelumit urun saya tentang bagaimana pikiran kita merespon atau menangkap hari ulang tahun kemerdekaan ini. Yang kesimpulannya pendidikan kita itu menjadi sumber masalah. Maka mari putra-putri kita sekolahkan, dan jangan hanya sekolah, di pondok pesantren dulu. Apa artinya sekolah tok? Seperti negara-negara maju nggak pernah berpikir agama. Buanter tapi nyasar-nyasar. Jadi dipondokkan dulu atau setidaknya pendidikan agama itu diutamakan. Basic itu, pondasi itu ditancapkan dulu. Ketika mulai jadi perguruan tinggi itu sudah stabil gitu loh. Ditujukan sana-sana nggak akan goyang. Tapi kalau pondasinya keimanan nggak kuat, nanti ditunjukkan hal-hal yang baru seperti cloning gitu ya, bingung sudah. Kan orang mengatakan orang bisa bikin orang gitu, orang bisa bikin hewan gitu, kan bingung. Tapi kalau pondasinya kuat, nah itu hanya modifikasi saja. Pohon Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita lanjutkan rutinitas kita. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wadiddul mukhalafati lil hawadisi utawi kosok baline sifat wajib Gusti Allah mukhalafatul hawadisi
sulaya kelawan hal-hal yang baru, mumasalatuhu iku madanine Gusti Allah li syai'in marang suci-suci minha saking hawadis. Jadi salah satu sifat wajibnya Gusti Allah itu mukhalafatul hawadisi, sulaya kelawan segala sesuatu yang baru. Segala sesuatu yang baru itu mempunyai awal dan mempunyai akhir. Gusti Allah itu tidak mempunyai awal, tidak mempunyai akhir. Salah satu ciri mukhalafatul hawadisi itu tidak sama dengan yang baru, dan yang baru itu salah satu cirinya adalah punya awal, punya akhir, perlu tempat, perlu waktu. Nah, Gusti Allah tidak begitu. Dan terus ya apa? Ya mari kita tekuni pelan-pelan dengan memahami sifat wajibnya. Untuk menguatkan pemahaman sifat wajib, maka kita pelajari juga sifat mustahilnya, sifat yang tidak mungkin gitu, mustahil, yaitu di duha ini kebalikannya gitu ya. Kalau kita harus ke utara, kita yakinkan kita tidak ke selatan, itu maksudnya ini. Supaya kuat kita harus ke utara. Lebih konkret lagi ya tidak ke barat, tidak ke timur, pokoknya ke utara. Pokoknya kita berkewajiban meyakini Gusti Allah itu mempunyai sifat wajib, berbeda dengan yang hawadis. Hawadis itu yang baru. Alam sesuatu selain Allah itu diciptakan Gusti Allah dan bersifat baru. Gitu ya. Fi syai'in baru itu dalam sesuatu mimma saking barang dzukira kang disebut apa ma. Jadi hawadis itu segala sesuatu wis apa ae sing baru iki Gusti Allah enggak seperti itu gitu. Wa dalilu dalil alaiha yang tasimu khalafatul hawadisi aklan. Oh kira banter nih. Masyaallah. Ngapunten. Dalil aklan secara akliyah annahu saat temene kelakuan lau masalah lamun madani sapa Gusti Allah syai'an ing suwiji-wiji minal khawadisi saking perkara kang anyar fi dzatihi ing dalam dzate Gusti Allah au fi sifatihi utawa ing dalam sifate Gusti Allah au fi af'alihi utawa ing dalam pekerjaane Gusti Allah, perbuatan Gusti Allah, lakana mongko tetep ana sapa apa Gusti Allah hadisan iku anyar. Masalahu umpamane syai'. Kalau secara akal Gusti Allah itu menyerupai sesuatu yang baru, maka Gusti Allah ya termasuk baru. Dan tidak mungkin, kita sudah dari awal sudah pelajari bahwa Gusti Allah itu wujudnya mempunyai sifat qadim yang azali, tidak ada awalnya. Terkadang ini bagi logika itu tidak mudah memahami beginian ini. Jadi kita hanya diperbolehkan oleh Gusti Allah memahami makrifat terhadap Gusti Allah itu, memahami sifatnya saja. Tidak boleh nyerempet pada zatnya. Contohnya zatnya kalau kita itu ya kita kan butuh ruang, butuh waktu. Nah kemarin waktu saya jelaskan di kuliah umum di ITS itu ada yang tanya, bagaimana Gusti Allah tidak butuh ruang? Saya jelaskan yang sangat sederhana. Sebenarnya pertanyaan itu ada yang lebih vulgar lagi, yaitu kalau Gusti Allah menciptakan alam ini, terus siapa yang menciptakan Gusti Allah? Saya tanya begitu. Itu lebih vulgar lagi, lebih keras lagi pertanyaan itu. Saya kembalikan bahwa jawabannya Gusti Allah itu sifat wujudnya Gusti Allah dan menciptakan semua hal itu berkarakter qadim. Tidak ada yang mendahului Gusti Allah, dan kita tidak tahu dahulunya kapan mulainya, enggak ada mulainya. Jadi tidak ada yang menciptakan. Itu yang lebih vulgar lagi, lebih keras lagi. Kemudian butuh ruang dan waktu itu gimana? Saya jawab begini, Gusti Allah menciptakan alam dan seisinya ini kan butuh tempat, ruang,
dan dijalankan melalui waktu bareng itu. Lah itu kalau Gusti Allah membutuhkan ruang seperti manusia bikin gudir, terus masuk manusia hidup dalam gudir, kan nggak mungkin tuh, okay? Gusti Allah bikin ruang, masa Gusti Allah masuk di ruang itu, kan nggak mungkin. Nah terus gimana? Ya kita tidak tahu. Itu sudah nyerempet zat Allah, nggak boleh kita berpikir zat Allah. Kapasitas logika kita nggak mampu. Cukup mengenal Allah itu dengan sifatnya. Sifat yang wajib ini yang kita pelajari dulu. Ada 20, mustahilnya 20, jaiznya 1. Selebihnya itu kita kenal dengan Asmaul Husna nantinya. Kalau susah sifat wajib ini sudah oke, sudah jelas kita pegang, kita teruskan mendalami Gusti Allah Asmaul Husna. Dan nanti di akhirat ada ribuan asma'nya Gusti Allah yang kita dikenalkan di dunia ini ya Asmaul Husna itu 99. Pon. Jadi keberadaan Gusti Allah itu tidak sama dengan yang diciptakan. Masuk pabrik podo karo produknya kan nggak mungkin. Begitu juga karakter-karakter yang lain. Semua. Dan sekarang manusia bisa bikin robot itu. Robot kan bisa dibuat seperti manusia. Nah, itu gimana? Ya tidak sama. Robot itu kan hidupnya memang didesain oleh manusia dan manusia inilah yang mempunyai kecerdasan dan kecerdasan itu diberi oleh Gusti Allah. Masuk manusia akan sama persis dengan robotnya, karakter persisnya, nggak mungkin loh. Oke kalau dikejar betul, karakter robot diberikan nilai-nilai oleh manusia melalui program. Kalau ada orang salaman ini dibalas salaman, ada orang sentuh balas sentuh, itu kan bikinan manusia. Tidak karakter khasnya robot, tidak karakter khasnya manusia seperti karakter khasnya robot. Persis seperti kekalnya surga dengan kekalnya Gusti Allah itu berbeda. Kalau kekalnya Gusti Allah itu asli dimiliki oleh Gusti Allah. Tapi kekalnya surga neraka itu tidak asli. Itu dibikin oleh Gusti Allah. Karena Gusti Allah sudah janji surga dan neraka itu akan dibuat kekal, maka surga dan neraka menjadi kekal. Itu janji Allah. Misalkan Gusti Allah menarik janjinya, ya nggak ada yang bisa protes. Analogi atau kiasan itu hampir sama antara manusia dengan robot, Gusti Allah dengan kekekalan surga neraka. Kalau seperti itu, kalau Gusti Allah itu ada permisalan, ada keserupaan dengan yang diserupai itu khawatis atau yang baru, maka Gusti Allah juga khawatis dan itu batil dan itu tidak benar gitu ya. Wa huwa batilun. Wanaklan utawi dalil sing nakli. Dalam Al-Quran kan ada dalil akliyah, ada nakliyah. Akliyah itu yang bisa dicerna oleh logika kita seperti ini tadi. Kalau Gusti Allah serupa dengan yang baru, maka Gusti Allah kan yang baru juga. Maka ini enggak benar, nah, itu akal. Kalau nakliyah itu laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul alim. Laisa ora ono kamislihi iku madani Gusti Allah apa syai'un suci. Tidak ada sesuatu yang menyerupai, menyamai. Jangankan menyamai, menyerupai saja enggak ada. Wa huwas samiul alim, wa huwa Gusti Allah samiun zat kang midanget, al-basir zat kang mirsani. Ini mulai sebenarnya masuk pada Asmaul Husna. Jadi keserupaan Gusti Allah dalam hal melihat, dalam hal mendengarkan, ini kan ada satu kalimat kesamaan dengan manusia.
Hampir sempurna dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman itu belas kasihnya Gusti Allah, dan kita dalam rangka supaya mengikuti baik kebaikannya Gusti Allah, kita diberikan ajaran supaya belas kasih sayang terhadap yang lain. Itu analog, kiasan, hampir sama tapi tidak persis. Cuman Gusti Allah caranya memberikan pelajaran kepada manusia supaya mengenal Allah dengan cara itu. Diberikan kemampuan kepada manusia yang ada sedikit kemiripan. Manusia mendengar, Gusti Allah juga mendengar. Tapi pendengarnya Gusti Allah dengan manusia ya jauh. Rahman Rahimnya Gusti Allah dengan belas kasihnya kita juga jauh. Gitu. Nah, itulah cara Gusti Allah mengenalkan Rahman Rahimnya Gusti Allah, diberikan sedikit kepada manusia supaya kenal. Gitu. Nanti kalau tidak diberikan sedikit rasa itu kan susah mengenal Gusti Allah gitu. Ya apa sih Rahman Rahim itu? Nah, karena kita diberi karakter bisa berkasih sayang, oh alurnya seperti ini. Gusti Allah itu kasih sayangnya tak terbatas. Kalau kita membayangkan kasih sayang Allah, salah satu hal saja nikmat dari Allah yang kita terima, nikmat sehat, itu berarti kan kita bebas dari sejuta penyakit. Saiki gak iso ngentut operasi ini 15 juta. Luar biasa kita bisa bebas dari. Nah, itulah salah satu nikmat yang lain tahu nikmat Allahi la tuhsuha, kasih sayang Gusti Allah, nikmat Gusti Allah kepada kita tidak mungkin kita mampu menghitung. Jadi Gusti Allah itu tidak seperti yang lain, tidak seperti makhluk. Dalam hal pendengarnya Allah dengan pendengaran kita beda. Tapi diberikan satu alur supaya manusia bisa memahami bahwa Gusti Allah itu mendengar. Gusti Allah itu mirsani, midanget lah kalau Gusti Allah nggih. Itu tadi membahas mukhalafatul khawadisi, kemudian sifat mustahilnya itu mumasalatu lil hawadis. Mukhalafatu itu berbeda, nek mumasalatu itu sama. Jadi kalau sama itu mustahil, kalau berbeda itu wajib. Gitu ya. Bon, sekarang ganti sifat yang lain. Wa amma qiyamuh binafsihi, anapun sifat jumenenge Gusti Allah binafsihi kelawan dzate Gusti Allah. Fa maknahu mongko iku utawi qiyamuh binafsihi annahu la yaftakiru iku ora butuh sapa Gusti Allah ila mahallin maring nggon maring tempat. Salah satu makna dari qiyamu binafsi, Allah itu berdiri dengan dirinya sendiri, tidak memerlukan yang lain, tidak memerlukan tempat, tidak memerlukan bantuan. Nuhun sewu saja kalau kita kesulitan berdiri terus didudut harus berdiri, tidak. Itu bantuan, nggak mungkin Gusti Allah. Nah terus bagaimana? Nggak usah membayangkan zatnya. Kok jemblegere Gusti Allah, nah, itu yang nggak boleh. Nuhun sewu saja, khasnya Syiah orang Iran itu boleh membayangkan jemblegernya Gusti Allah. Kalau kita nggak boleh. Jadi itu namanya faham mujassimah, faham yang bisa menjisimkan Gusti Allah, nggak boleh, larangan. Karena itu sudah menyangkut zat Allah, nggak boleh kita meranah ke sana. Nah, ini perbedaan yang nyolok antara Sunni dengan Syiah. Jadi kalau kita membahas berdirinya Gusti Allah, memang kalimat berdiri itu kan manusia bisa berdiri. Tidak boleh kita bayangkan terus jengglek ngadeg gitu, nggak boleh. Seperti yadullahi, tangan Allah, nggak boleh kita pahami, oh itu Gusti Allah di tangan, nggak boleh. Diartikan makna-makna mujassim, makna-makna
kiasan. Ya, yadullah itu kekuasaan Gusti Allah. Gitu ya. Nah, itulah makna majaz dalam Al-Quran itu ada makna asli, ada makna hakiki dan makna majaz. Jadi Gusti Allah tidak memerlukan tempat. Aidatin yakumu biha, tempat yang zat Allah itu berdiri di atas mahal, di atas tempat itu, nggak mungkin. Wong Gusti Allah itu yang membuat tempat. Mosok Gusti Allah akan tinggal atau berdiri atau mendiami dalam tempat itu, kan nggak mungkin. Nah, tadi contohkan mosok menungso nggak gudir terus menungso mlebu nuk gudir, kan nggak mungkin itu. Gitu loh. Wala murajihun lan ora ana zat kang ngunggulaken yurajjihu kang ngunggulaken wujudahu ing wujude Gusti Allah. Tidak ada apalagi melebihi yang wong sama saja, mirip saja nggak ada. Apalagi ini melebihi ala adamihi, ya, terhadap tidak adanya Gusti Allah. Jadi Gusti Allah itu tidak ada yang memiripi dan tidak ada ketiadaannya juga nggak ada yang memiripi. Jadi diwala-wala mustahilnya ya nggak ada yang memiripi, wajibnya juga ada yang menyamai, gitu loh. Sangat-sangat berbeda. Tidak akan ada pemikiran yang terjangkau untuk membayangkan zatnya Allah, tidak ada. Sebaik apapun pikiran manusia, tidak akan sampai pada jangkauan bagaimana bayangan zatnya Gusti Allah. Luar biasa. Ya memang begitu, kalau dipaksakan ya beliyeng. Kalau dipaksakan nggih kutah ini apa ini enggak muat. Di Indonesia saja terus majnun, apa ini gila. Wong akal ini diberi oleh Tuhan, oleh Allah, kapasitasnya tertentu, dedaknya digunakan yang di luar kapasitas itu. Coro ya semua sesuatu yang tercipta, yang diciptakan ini kan ada fungsinya, ada kemampuannya. Jadi kemampuan akal tidak sampai bisa memikirkan zat Gusti Allah. Cukup sifat Gusti Allah. Ada 3 Bapak Ibu yang saya hormati. Ada zat, ada sifat, ada af'al. Af'al itu perbuatan Gusti Allah. Sebenarnya yang terjadi semua ini ketika qadha menjadi qadar, itu kan melibatkan qadarnya itu ya perbuatannya Gusti Allah. Meskipun qadhanya juga dibuat oleh Gusti Allah. Yang kita mudah memahami ketika Allah menjadikan si A ini jatuh atau si A ini bahagia, itu ya pekerjaan Gusti Allah. Cuman kondisi jatuh, kondisi bahagia itu disertai oleh pilihan manusia dalam hal tertentu. Wah, ini jauh, ini berbicara apa ini mubrom mu'alak. Sudah terlanjur saya matur, ya harus saya jelaskan bahwa qadar itu ada yang mu'alak, ada yang mubrom. Mu'alak itu yang bisa dirubah bergantung pada ikhtiar yang diberikan peluang oleh Gusti Allah, ikhtiar manusia. Itu mu'alak. Maksudnya mu'alak itu bergantung. Terus yang mubrom itu pasti nggak bisa rubah, kayak mati itu mas, pasti nggak bisa rubah itu kapan timingnya, tempatnya itu nggak bisa rubah. Meskipun secara logikanya itu ono jalanane mbok kecelakaan, mbok tuwa, mbok tiba, ada saja itu logika, tapi itu hanya dhahiriyah. Hakikatnya ya itu pastennya, pastinya dari Gusti Allah seperti itu. Rezeki jodoh itu mubrom. Yang contoh sederhana mubrom, akal tidak bisa merubah. Itu saya dulu ingat latihan pidato, itu kan dredeg. Dredeg itu mubrom. Meskipun kita nggak menginginkan, jangan dredeg ini apa cin grogi, minder. Mubrom itu. Pangeran membuat di awal itu ledak, nulis dilatih tidak.
Jadi sebenarnya yang merubah itu hakikatnya tetap Gusti Allah. Cuman manusia diberikan peluang sedikit untuk ikhtiar. Saya sering mendengarkan bahwa perubahan qadha menjadi qadar yang rubah sebab doanya manusia, misalkan di qadha itu tercatat jam ini, hari ini si A itu kecelakaan misalkan. Tertulis begitu. Karena si A ini rajin berdoa, rajin ibadah, maka catatan kecelakaan ini tetap, cuman kualitasnya bisa turun gitu loh. Ini yang merubah kan sebenarnya Gusti Allah atas doa manusia. Itulah space atau ruangan bagaimana qadha menjadi qadar itu ada mu'alaq dan mubrom. Nah, nun sewu nggih, aulia itu tanda terbesarnya itu di situ. Orang yang dicintai Gusti Allah itu bagaimana rasa menerima qadar Gusti Allah itu betul-betul tulus. Murni tandanya atau indikasinya atau yang paling sederhana, ketika sesuatu yang terjadi itu ikhlas wis. Makanya inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya walinya Gusti Allah, kekasihnya Gusti Allah, itu enggak ada rasa takut, enggak ada rasa susah. Karena begitu percayanya Gusti Allah mengatur dengan bukti yang sudah lewat. Jadi segala sesuatu yang sudah lewat itu adalah terbaik. Yang belum lewat ini kita bisa mengusahakan gitu. Tapi kalau sudah lewat nggak usah disesali. Oh itu sudah qadari takdiri Gusti Allah dan itu pasti terbaik. Pasti Bapak Ibu yang saya hormati. Mohon. Wadidduhu, nah, kebalikannya qiyamu binafsihi ikhtiyajuhu ila datin syai'in, kebalikannya berdiri sendiri itu adalah Gusti Allah membutuhkan yang lain. Ihtiyaj itu membutuhkan hajat, memerlukan bantuan yang lain dan itu tidak mungkin, namanya sifat mustahil Gusti Allah. Wadalilu amurju, wadalilu tay dalile alaihima yang tadi aklan ngunggu akal annahu satemen Gusti Allah lau ikhtaja ila mahalin lakana sifatan. Kalau Gusti Allah itu butuh kepada yang lain, contohnya butuh tempat, maka Gusti Allah kan berarti seperti makhluk, seperti yang baru, dan itu mustahil. Gitu. Jadi logikanya nggak mungkin Gusti Allah butuh tempat itu nggak mungkin. Nggak mungkin wong nggih gudir tok pengen ngurip nang jero gudir, nggak mungkin lah ngoten. Jadi memang dibuat tersendiri. Jangankan membayangkan hakikatnya zatnya Gusti Allah yang memang dibatasi. Oh kita hakikatnya kebo itu seperti apa sih? Kan punya alam tersendiri, Pak. Memang syahadahnya gelunuk gitu. Hakikatnya nggak sama dengan sapi, nggak sama dengan ayam. Dia mempunyai alam tersendiri. Wedhus mbek, sapi nguak. Yang kita terima hanya mbek nguak, dia bahasanya sendiri. Ngoten lho. Luar biasa Gusti Allah itu. Wa sifatu la tatasifu utai sifat la tatasifu itu ora sifat bi sifatin la sifat. Sifat itu tidak disifati dengan sifat yang berbeda. Sifatnya ya sifat yang tertera atau termaktub atau terimbedded dalam sifatnya itu. Kalau makhluk ya sifatnya makhluk. Tuhan sifatnya Tuhan. Enggak bisa dicampur-campur teman-teman. Nggih. Waqat sabata teman-teman tetep anahu sak temene Gusti Allah yusofu disifati bil qadari wal iradati wal hirima. Contohnya Gusti Allah itu tersifati qadar, takdir, kudrah kuasa, wal iradah dan mengendaki. Kudrahnya, iradahnya Gusti Allah itu sifatnya sifat kudrah iradah Gusti Allah beda dengan sifat kudrah iradahnya manusia. Tadi saya ulangi lagi hampir sama Rahman Rahim, manusia punya kasih sayang. Gusti Allah punya kudrah iradah, kekuasaan dan
kehendak manusia punya kemampuan dan keinginan. Tapi berbeda tempatnya. Kudrahnya Gusti Allah dengan kemampuan dan keinginan manusia itu beda tempatnya. Cuman dibuat ada satu link supaya manusia itu bisa memahami Allah gitu loh. Bisa makrifat kepada Allah. Ngeten nggih. Ngeten dipelajari mau sekilas saja. Ya enggak akan kuat pondasinya, harus dipesantrenkan misal saja putra putri dengan kita itu. Harus pesantrenkan supaya kokoh dan kuat, kekah gitu, napa keker gitu. Ini pun terlanjur tersebut ya cakar sapa jenengan kita semua diupayakan selalu mempelajari, mendalami ilmu agama itu teramat sangat penting sekali. Apa artinya? Ilmu dunia saja. Ilmu dunia itu kan hanya sangat sedikit dan lapo kok belajar dunia gawe nyambut gawe tok. Rezeki itu kan sudah dibagi oleh Gusti Allah. Gitu. Nanti kalau terlalu nunjem sekolah sebab pengen nyambut gawe ini bisa bahaya malah. Kok malah gak percaya nih rezekiku Gusti Allah. Kayak rezeki itu hasilnya kerja kan gitu akhirnya malah bahaya toh. Padahal rezeki itu sebelum kita diciptakan itu sudah disediakan dulu oleh Allah. Rezekinya tanaman itu apa? Udara, air, tanah itu diciptakan lebih dulu sebelum tanaman. Ono kayu, ono watu, ono watu, ono lemah, ono banyu, ono udara. Baru tumbuh tumbuhan perintis, lumut. Lumut berkembang biak, ada rumput, ada semak, ada pohon yang makanannya dari air, tanah, udara tadi. Begitu tanaman sudah lengkap dan pohonnya, baru diciptakan binatang sebagai makhluk yang derajatnya lebih tinggi dari tumbuhan. Gitu. Berarti rezekinya binatang ini sudah diciptakan sebelum binatang itu dibuat oleh Gusti Allah. Binatang lengkap sak menawa wakai, baru ciptakan manusia. Lho ngeten lho kok ana menungso sing gak percaya nek sumber daya alam iki gak cukup dipangan wong 8 miliar. Ini terkenal Bapak Ibu, ada teori konspirasi pembunuhan massal karena tidak punya iman tentang rezeki tadi. Dikira manusia 8 miliar ini kualan mangan, gak ono sing dipangan, kira gitu. Sumber daya alamnya nggak cukup untuk dimakan 8 miliar manusia, sehingga harus diturunkan jumlah ini dengan cara perang terbuka, dengan cara LGBT, nun saja dengan cara keluarga berencana. Ngoten-ngoten niku kita nggak terasa. Sing drastis lagi dengan cara kanker dan macam-macam. Niku konspirasi pengurangan jumlah penduduk mendingan karena tidak yakin tentang tersedianya sumber daya alam yang disediakan oleh Gusti Allah. Konkret niku panjenengan searching conspiration theory kan macam-macam niku. Dan itu nyata. Terus perang niku dibikin ngoten lho. Nek kula yakin sekali peluang membuat peningkatan ekonomi tertentu luar biasa. Walau kana muhtajan ila murajihin lakana hadisan. Nah niki kula terasakan. Wa wal batilu bidalil qadamihi. Menaklan qaulu ta'ala innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Cara nakelia Gusti Allah itu semogih dari segala sesuatu yang ada. Wa qauluhu ta'ala ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu ghaniyul hamid. Wallahu ghaniyul hamid. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sampun tetek niki wau. Mudah-mudahan
apa saja yang kita bahas tadi mendatangkan manfaat, Allahumma amin. Bisa menjadi penyebab kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, amin. Bisa meningkatkan keikhlasan kita, bisa meningkatkan kesabaran kita, bisa meningkatkan rasa syukur kita, bisa meningkatkan kecerdasan kita, bisa meningkatkan istiqomah kita dalam melakukan ibadah, bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan ridhonya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bilih wonten kelepatan kula nyuwun ngapunten wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.